pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Tuhan, Tuhan mendatang segala hari. Hai Tuhan, Tuhan mendatang segala hari. Hai Tuhan, Tuhan mendatang segala hari. Sengaja saya menuntut berdoa Tuhan kembali kepada Allah. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ibu absen ya? Muhammad Solihin, Farel Afian Dinata, Ardiansa Fajar Sidik, Rasio Fatur Rahman, Iksan Fauzi, Rani Sulistiowati, Najma Wisaya Pratini, Alvita Dwi Wulandari, Hapna Salsabila, Yesi Saputra, Evi Nifma Koyulia, Nida Koyulia, Siti Latifatu Wafia, Sudara Sawar Andri, Randy Pratama, Tenju Ramanda, Muhammad Audi. Oke, terima kasih. Masih ada yang di luar? Nggak ada ya? Teman semua ya? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang sudah kita lakukan di minggu kemarin, di mana hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam. Sebelum Ibu mulai dari pelajaran kita hari ini, Ibu akan kasih tahu tujuan dari pembelajaran dari materi ini. Silakan kalian lihat di layar proyektor. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, supaya kalian bisa mengetahui banyaknya potensi sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia kan punya banyak sumber daya alam. Yang pertama itu ada sumber daya kehutanan, ada pertambangan, ada kelautan, dan ada pariwisata. Terus yang kedua, manfaat yang bisa kedua kita yang berikutnya adalah agar kalian semua bisa mengetahui jenis dan bentuk sumber daya alam yang ada di Indonesia, dan juga bisa membandingkan dengan yang ada di tempat tinggal kita, yakni di provinsi Bogor. Yang ketiga apa? Coba dibaca. Setelah mengidentifikasi masalah yang diakibatkan keberadaan sumber daya alam di Indonesia, siswa diharapkan bisa menemukan penyebab dan memecahkan masalah terkait Indonesia yang memiliki beragam sumber daya hutan, tambang, laut, dan pariwisata. Baik, dengan ini berarti kalian juga bisa mengetahui nanti masalah apa saja yang akan kalian temui atau kalian jumpai di pola persebaran sumber daya alam di Indonesia, baik di bidang kehutanan, pertambangan, kelautan, ataupun pariwisata. Dan yang terakhir, kalian akan bisa mengetahui bagaimana cara pengelolaannya, baik dari hasil sumber daya masing-masing, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Provinsi Bengkulu. Berikutnya, ini adalah teknik penilaian yang akan Ibu ambil di akhir pelajaran kita nanti, di mana yang pertama adalah satu, penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, ini materi kita. Materi kita yang hari ini akan kita bahas adalah potensi sumber daya alam di Indonesia. Apa yang masih kalian lihat, yang bisa kalian bayangkan dari materi kita minggu kemarin tentang sumber daya alam di Indonesia? Apa sumber daya alam? Segala sesuatu di dalam biotik atau non-biotik yang dimanfaatkan oleh manusia. Oke, segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Ini akan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di mana materi kita hari ini berkaitan dengan materi minggu lalu dan akan kita lanjutkan di minggu depan dengan pengelolaannya bagaimana di sumber daya alam Indonesia. Oke,
Ibu akan tampilkan beberapa video, tolong perhatikan ke depan, ini mengenai tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dari video tadi tentang klasifikasi sumber daya alam, terdapat beberapa potensi dari sumber daya alam termasuk yang ada di Indonesia maupun yang ada di Provinsi Bengkulu. Apa yang ada di pikiran kalian dari yang kalian lihat di video tadi? Bahwa Indonesia memiliki banyak potensi wilayah dari sumber daya. Yang pertama itu adalah sumber daya kehutanan, setelah pertambangan, setelah kelautan, pariwisata. Dari keempat ini pasti ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Dari juga potensi-potensi ini pun pasti akan muncul sebuah masalah, dan masalah itu yang akan kita bahas di sini, dan itu adalah tugas kalian untuk menemukan potensi ini bermasalah atau tidak untuk keberadaannya yang ada di permukaan bumi. Nah, gitu. Berikutnya, ini kan kemarin Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana kelompok itu saya bagi berdasarkan tempat tinggal kalian masing-masing dan berdasarkan 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama kelompok kehutanan, yang kedua kelompok pertambangan, yang ketiga kelautan, dan yang keempat adalah pariwisata. Dan ini akan saya bagikan LKPD, bukan sekedar LKPD, tapi ini adalah petunjuk kerja yang akan kalian lakukan di penelitian kalian. Silakan kalian lakukan di luar jam pelajaran ke sekolah. Oke? Silakan kalian lembar petunjuk kerjanya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Ditulis nama kelompoknya berdasarkan kelompok pembagian yang sudah Ibu bagikan di minggu kemarin. Diisi, silakan kalian cari. Kalian juga boleh menggunakan fasilitas komputer, laptop yang sudah disediakan untuk mencari data sesuai yang relevan sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan kalian temui jika ada bantuan atau ingin ditanyakan ini, silakan ditanyakan sama Ibu. Silakan kalian diskusi sama kelompoknya, silakan cari informasi yang relevan berdasarkan apa potensi sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Karena saya sudah membagi kalian menjadi kelompok yang sesuai dengan daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Silakan gunakan internetnya untuk mencari informasi yang relevan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dan bandingkan dengan yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Apa? Saya masih bermaksud dengan yang tadi sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu. Apa sumber ada yang bisa membantu sumber daya alam waktu? Sumber daya alam waktu, ayo. Sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu. Sumber daya alam waktu itu berarti dia digunakan berdasarkan manfaatnya kapan dia akan digunakan. Nah, jika dia digunakan pada saat ini, berarti waktunya disesuaikan dengan pada yang saat ini. Seperti sumber daya energi atau keuangan atau kebutuhan pokok manusia disesuaikan dengan waktu yang telah dibutuhkan. Seperti itu. Ada lagi? Silakan kalian isi berdasarkan potensi di tempat tinggal kalian masing-masing. Silakan segera sesuai dengan petunjuk kerjanya masing-masing.
sumber daya alam ini berada di tempat tinggal kalian. Nah, misalnya bukan mau pergi yang kehutanan, pergi yang ke tempat potensi kehutanan. Silakan cari. Nanti kalian akan menemukan solusinya dari sana. Setelah kalian melakukan penyelidikan tahap mencari informasi sebanyak-banyaknya, terus kalian kaitkan dengan informasi yang kalian dapatkan di internet, di buku nanti di perpustakaan dengan kenyataan yang ada. Nanti kalian kaitkan di mana solusi yang terbaik yang bisa kita ambil dari permasalahan yang kalian temui di hasil diskusi kalian hari ini. Nah, jika ada pertanyaan yang memang ini kalian bisa temui saya di luar jam pelajaran sekolah. Atau silakan kirimkan pertanyaan kalian di link Google Meet kita. Kan ada linknya yang kemarin sudah saya bagikan di minggu yang lalu. Oke? Ada lagi? Apa? Coba satu kita kumpulkan berdiri. Jadi kesimpulan yang telah kami pelajari dan kami kerjakan dari sumber daya kehutanan adalah potensi sumber daya di Indonesia ada banyak. Salah satunya hutan kopi. Itu adalah perkebunan sawit, perkebunan karet, kopi, kelapa dan kayu manis. Itu yang ada di sumber daya kehutanan ada di Indonesia dan ada di Provinsi Bengkulu. Bahwa di Indonesia banyak sumber daya hutan, yaitu ada hutan tropis, hutan musim, apa lagi? Sabana, hutan bakau, dan Terus yang di Bengkulu? ada hutan bakau. Terus yang kedua dari tim pertambangan, kelompok pertambangan. Ayo, yang pertambangan. Pertambangan. Berdiri aja. Dari kelompok pertambangan, dengarkan ya apa yang mereka dapatkan apa? Jadi kami sebutkan bahwa potensi sumber daya tambang di Indonesia seperti pertama minyak bumi dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji besi, dan yang kelima timah. Sedangkan potensi sumber daya alam tambang di Bengkulu yaitu terdapat batu bara, emas, pasir, batu apung, dan granit. Jadi yang paling banyak di Bengkulu itu adalah emas, terutama emas dan batu bara. Paling banyak kalian jumpai di Provinsi Bengkulu adalah emas dan batu bara. Karena kita mereka merupakan salah satu provinsi penghasil emas dan batu bara. Terus kalau di Indonesia ada banyak, ada emas, ada gas bumi, ada minyak bumi, ada juga namanya bauksit, timah, tembaga dan lain-lain. Berikutnya yang kelautan. Yang kelautan. Hasil diskusi kami itu potensi sumber daya alam laut di Indonesia itu perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, tambangan, dan energi, padang lamun, dan pariwisata bahari. Potensi yang ada di Bengkulu yaitu perikanan, pariwisata, hutan, dan mangrove, pertambangan, padang lamun, terumbu karang. Oke, itu adalah yang kita jumpai di Provinsi Bengkulu. Dan terakhir dari pariwisata, silakan. Sebenarnya dapat kami ambil dari pelajaran hari ini adalah ternyata banyak sekali wisata yang ada di Indonesia, terutama khususnya di Kalimantan Bengkulu. Tempat wisata yang kami yaitu kalau di Indonesia seperti Taman Nasional Desa, Rangkauba, Parangtritis, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain sebagainya. Kalau di Bengkulu seperti Pantai Panjang, Jalur Tak Sunda, Jalur Bengkulu, Sungai Suci, Taribakan, dan lain sebagainya. Itu adalah potensi pariwisata yang ada di Indonesia, yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik, dari hasil
kasih. Kan sudah Ibu bagikan tuh berdasarkan kelompok tempat tinggal kalian masing-masing. Minggu depan akan kita diskusikan bersama di pertemuan berikutnya tentang dari masalah yang kalian jumpai dari potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Kalau tidak kita akhiri. Silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Kita mulai. Untuk pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. علمنا الذي ينفعنا ببركنا وفقنا